Sebelum kita mulai, saya akan mau bercerita sedikit. Ini suatu kejadian yang baru dan very touching. Sekitar tahun 73 atau 77. Jadi karena antara 75, 76 itu saya ada di Jepang. Saya bekerja di sana. Jadi semestinya sebelum saya ke Jepang atau setelah begitu saya pulang di Jepang. Ada seorang wandering monk, ya. Jadi dia bukan seorang guru yang terkenal. Dia datang ke Jakarta dan tiba-tiba kita melihat aja begitu, tiba-tiba tahu kapan datangnya, bagaimana nggak tahu. Ya. Tapi kita mendapatkan berita bahwa dia nginep di Gurdwara di Sikh Temple. So, ya kembali tahun 73 atau 77 seharusnya. Tiba-tiba kita tahu, saya waktu itu masih aktif sekali di Sai Center. Moga-moga ada yang menonton dan ada yang masih ingat kejadian ini. This very, very interesting, ya. Dia datang dan kita tahu dia ada di Gurdwara, and then I and a friend, anak-anaknya juga masih di Jakarta. Kita pergi untuk bertemu dengan dia dan kita mengundang dia untuk datang ke Science Center untuk memberikan devotion. He said, no, saya itu cuma bicara bakti. Dia bicara bahasa Hindi. Saya itu cuma bicara tentang bakti dan saya mau bicara apa. Rendah hati terus. Kita pikir kalau begitu ngapain datang ke sini, ya? Ngapain ke Indonesia, ya? But anyway, he said, okay, I'll come. Nah, dia datang dan saya masih ingat sekali. Kemudian dia datang beberapa kali, ya, dalam minggu itu. Hampir setiap sore kita ada acara. Dia bicara selama kurang lebih 45 menit, 1 jam begitu. Setengahnya dia diam. Lagi diam bicara, aja? Ya, lagi bicara tiba-tiba dia diam. You know? Terus keluar air mata. Nah, bakti as we know dalam tradisi Sanatana Dharma atau Hindu, apapun sebutannya. Bakti ini mulai dari Purana. Shiva Purana, you know, Bhagavad Purana. Semua Purana ini bicara tentang bakti. Purana itu kan Loving berarti, devotion. ya. Purana ini ada sumbernya dari itihas, ada sumbernya dari sejarah. Tapi ceritakan. Diceritakan, disampaikan dalam bahasa populer. You know? Misalnya dia bicara tentang hubungan antara Sati dan Shiva. Ketika Sati mati dan Shiva begitu merana, ya, dia bisa menangis. Dan kita semua terbawa oleh emosi dia. Seolah-olah sedang terjadi kejadian adegan itu. Ya. Begitu juga tentang Radha dan Krishna dan sebagainya. Viragit, you know, he was speaking on Viragit. Ketika para gopi berpisah dengan Krishna, ya. So, okay, fine. And then setelah dia mau pulang, ya, kita sempat tanya, kamu tinggal di India di mana? He said, saya tinggal di Vrindavan. Dan dia bilang, kalau mau cari saya di sana. Terus saya tanya, baru saya ingat kembali semuanya itu. Setelah kejadian yang saya akan ceritakan. Saya tanya di Vrindavan, how to find you? Kita nggak tahu namanya. Nama dia adalah Pagla Baba. So Pagla Baba, dia bilang kalau tanya sama siapapun mereka akan kasih tahu. Believe me, saya berulang kali dan saya begitu tertarik dengan sosok dia, ya. Berulang kali saya ke Vrindavan, nggak pernah saya tanya tentang dia. Entah bagaimana, I don't know. It just disappeared, you know. Saya sekarang kalau punya kesempatan ke Jakarta lagi, I don't know where I keep my cassettes. Karena saya masih punya rekamannya waktu itu. Nggak tahu sekarang di mana rekamannya. Mungkin masih ada masih di kaset, ya. Ya. Anyway, so sama sekali terlupakan. Tapi what he said saya masih ingat ceramah-ceramah dia, sharing dia, satsang dia, luar biasa.
Mhm. Dan mesti ingat wajah dia, sosok dia. Kira-kira seminggu, 2 minggu yang lalu, I was just browsing. Ketemu yang lebih aneh lagi, orang ini sudah meninggal 100 sekian tahun yang lalu. No way. I hope bahwa sekarang yang sedang menonton tuh ada orang dari Science Center yang masih ingat kejadian tahun 70-an. Wow. Dan kebanyakan waktu itu belum ada yang Chinese atau orang Bali, masih hampir nggak ada. Kebanyakan yang ada orang-orang Sindhi. Mudah-mudahan ada yang menonton ini somehow and they can give a testimony of this about this man. And saya melihat pertima dia, patung dia, this is the man. Oh my God. Dan orang ini sudah meninggal, dia hidupnya tuh di zaman India masih dijajah. Ceritanya menarik sekali. Yang kita sebut Pagal Baba ini tadinya dia seorang judge, seorang hakim di Calcutta. Di Kolkata. Yeah. Kolkata ya, sekarang Kolkata. Di Kolkata dia seorang hakim, pada suatu hari dia mendapatkan satu kasus yang aneh sekali. Ada seorang pendeta yang sangat miskin dan tidak begitu berpendidikan, Dia diperkarakan oleh seorang money lender, rentenir ya. Yeah. Rentenir ini mengatakan bahwa dia telah pinjam uang dan dia berjanji akan Mengembalikan dalam sekian kali cicilan dan dia tidak membayar. Dan saya harus menyita properti dia. Dia cuma punya satu tempat tinggal yang kecil sekali. Saya harus menyita tempat itu. Dia minta power of execution from the judge untuk mengeksekusi, untuk menyita karena semuanya ada. Nah, si pendeta dia yang diperkarakan pendeta. Ya. Dia mengatakan bahwa saya sudah membayar 11 cicilan. Tinggal 1 cicilan terlambat. Wah, itu berarti si rentenirnya bohong dong berarti. Si money lendernya bohong, si rentenernya bohong ya. Ketika ditanya, terus kamu gimana? Ada saksinya enggak? Dia pikir-pikir nggak ada saksi karena semuanya juga dia masih pakai jempol, nggak ada tanda tangan. Dia nggak bisa tulis ya. Nggak ada saksi. Waktu itu kan juga belum ada forensik, belum ada macam-macam kan. Dipanggil lagi, coba kamu lihat gimana, dia pergi pulang ke rumah dan dia sembahyang terus gimana, how to save my house, cuma satu-satunya milik kita adalah ini ya. Minggu depan atau berapa lama kemudian dipanggil lagi, ada court session lagi, dan si hakimnya bilang, gimana, ada saksinya enggak? Dia bilang, ada saksinya. Siapa saksinya? Bangke Bihari. Bangke Bihari adalah salah satu nama Krishna. Krishna. Yang dikenal di Vrindavan, karena Bihari, from Bihar. Yeah. And itu sebabnya saya katakan bahwa Krishna itu lahirnya di daerah-daerah India Utara ya. Jadi waktu itu belum ada bahasa Sanskerta, 5.000 tahun yang lalu. Yeah. Yang ada adalah bahasa-bahasa Prakrit. Ya, di Mohenjo-daro pun belum ada bahasa Sanskerta. 5.000 tahun yang lalu terjadi bencana di situ, alam, dan belum bisa di-decipher, lipinya, skripnya itu apa belum kita tahu ya. Bangke Bihari adalah salah satu nama Krishna yang sangat populer di India Utara. Si judge menganggap itu adalah seorang nama seseorang. Karena orang nama orang juga bisa Bangke Bihari. Ya. So harus dipanggil terus ada 2-3 cerita, 3 versi, tapi panggilannya itu dikeluarkan oleh judge. Mengirimkan somasi kepada orang ini untuk muncul sebagai saksi. Oh my God. Nah, ada cerita bahwa itu dikirim pakai di alamatnya tanpa dia ketahui bahwa alamat itu adalah alamat temple. Temple of Bangke Bihari di Vrindavan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa surat itu diberikan kepada si pendeta ini untuk diserahkan kepada Bangke Bihari. Nah, ada 2-3 cerita, tapi cerita yang menarik sekali adalah mungkin intinya sama, bahwa si pendeta ini bawa surat itu taruh di altar. Sembunyi-sembunyi taruh di altar, karena di sana banyak yang datang ya. Gimana mau taruh di altar, somehow dia punya kesempatan yang taruh surat itu di altar. Setelah itu dia pulang dan dia seminggu kemudian datang ke court.
Mana saksinya? Dia bilang sebentar lagi datang. Faith, ya. Datang orang tua. Datang orang tua dan dia mengatakan dia nama saya Bangke Bihari. Oh my God. So Yeah. si judge mengatakan, okay, what is the proof? What do you see? Dia memberikan beberapa hal, catatan si rentenir di bukunya yang nggak pernah dia kasih lihat sama siapapun juga. Di buku itu ada catatan ini, ada ini, dan dia memberikan uang, si pendeta ini memberikan uang kepada rentenir ini di depan saya melihat sendiri. Bukunya pun saya lihat, coba lihat pos-pos lainnya, lihat di situ ada. Dan posnya si pendeta ini juga ada, tapi kemudian dihapus, coba lihat. Langsung disuruh bawa surat-surat kamu, dan sekarang dia supaya tidak menghilangkan bukti, harus ada orang dari pengadilan yang mengikuti dia, mengambil buku kasnya dan sebagainya, semuanya matching. Oh my God. Yang si orang tua ini katakan, semuanya matching. Oh my God. Si pendeta mendapatkan tanahnya kembali, terus dia tanya kepada pendeta ini kemudian mencari. Orang tua ini dia juga nggak yakin kok. Nggak ketemu kan? Nggak ketemu. Terus somehow si judge ini juga merasa aneh sekali. Ada orang tua yang tahu persis di buku tulisannya apa. Dari mana tahunya gitu ya? Dia tanya kepada si pendeta ini, kamu terus itu orang tua itu bisa nggak kamu ajak dia ke sini? Saya juga lagi cari, nggak ketemu dia. Then this judge, dia langsung merasakan ini pasti Bangke Bihari ini pasti. Yeah, so what he did is he retired from his job, then he went to Brindavan and spent his last days there. Dan dia kemanapun dia cuma mengucapkan Bangke Bihari, dia orang anggap dia gila. Pagal Baba. He was in Jakarta between 73 to 75 or 76, 77. Nah, itu yang ngundang siapa sebetulnya? Nggak ada yang ngundang. Dia datang sendiri. Oh my God. Oh my God. Dan ngubungin organisasi. Tidak, waktu itu kan masih nggak tahu saya waktu itu sistem visanya gimana, tapi dia tuh di Singapura. Itu dia katakan bahwa saya lagi di Singapura dan saya datang dari Singapura. Nggak, maksudnya orang pertama yang dihubungi itu ya? Langsung datang ke Gurdwara dia, dan Gurdwara itu terbuka. Oh why? So Gurdwara itu terbuka, siapapun mau datang ke Gurdwara, Sikh Temple ya, boleh nginep di situ. Dan kebetulan waktu itu ada Dada Berumal, ada seorang Sindhi yang menjadi caretaker di Gurdwara di Pasar Baru. Ini tempat-tempatnya masih ada ini, Oh my God. Semoga ada orang Punjabi juga, orang Sikh juga yang masih ingat, tahun 73 atau 77 masih ada yang namanya Dada Berumal, Sant Berumal. He used to stay there, caretaker of Gurdwara Pasar Baru, dan dia mempersilahkan dia masuk dan dia tinggal di sana. Oh, so sweet. So sweet sekali ini cerita. Believe it, mind-boggling, mind-boggling. Dan ini yang bertemu dengan dia bukan cuma saya. Ini bukan cerita Mahamaya seperti di Soul Quest dan sebagainya. Ini ketemu dengan dia itu serombongan, seluruh Science Center, seluruh Gurdwara. Oh my God. How did you feel waktu itu pas lagi dengerin ceramahnya yang tiba-tiba berhenti terus nangis gitu? It was funny, but waktu itu kita betul-betul stop. Jadi yang dikatakan no mind ya. Begitu dia mengajak kita untuk merasakan apa yang dirasakan oleh Shiva misalnya, atau apa yang dirasakan oleh Gopi, begitu dia mengatakan itu, kemudian dia berhenti, kita juga ikut berhenti gitu. We just stopped. Oh my God. And we enjoyed it, dan banyak orang tidak enjoy, but Science Center enjoyed it. Dan kita mengundang beliau 4 kali selama beliau masih ada di sana. Hampir setiap sore kita undang beliau. Mengundang yang sudah meninggal, ratusan tahun. Kurang lebih 100 tahun yang lalu, 50-an tahun. Saya masih mau cari, I'm still searching, tapi saya belum menemukan tanggalnya. Cuma definitely before India's independence. Aduh, saya menahan supaya tidak menangis ini ya.
This is love. Itu kan pasti Pak Baba ini pasti ada pemicu kenapa akhirnya nyampe ke Jakarta. I personally feel that Perumal yang tinggal di Gurdwara, he was a saintly person. Kenapa dia bisa mencari Gurdwara? Karena ada juga Shiv Temple. Iya, betul. Ada juga temple lain, Shiv Temple yang waktu itu yang agak besar, Shiv Temple dan Gurdwara. Tapi dia memilih Gurdwara. Saya masih mau ingat-ingat kembali, but this we can find out. Waktu itu airportnya sudah di Halim atau masih di Kemayoran. Karena kalau airportnya masih di Kemayoran, Pasar Baru was the nearest. Iya, paling dekat. Gurdwara masih jauh. Gurdwara ada di Pluit ya. Sorry. Shiv Mandir ada di Pluit. Dan Pluit itu waktu itu terasa jauh banget. Jauh banget. Jauh banget. Sekarang sih nggak terasa jauh. Ya bagi saya sih tetap jauh. Di selatan ya, selatan ke utara. Tapi kita yang tinggal di pusat, saya tinggal di Kemayoran, Jalan Angkasa. Make sense kalau airportnya masih di Kemayoran. Dan dia datang ke Gurdwara, which is I used to walk dari Angkasa ke Gurdwara. I used to walk. It is about 20 minutes, 25 minutes walk, you know. So. Aduh, so sweet. Jadi benar-benar ada pemicu. Jika memang pemicunya adalah Bapak Perumal, berarti kan yang mendapatkan berkah banyak sekali. Banyak. Gara-gara satu orang. One person who was a very highly evolved soul. Saya tuh punya begitu banyak memori tentang Dada Perumal. He used to sit di beranda di Gurdwara dan siapapun datang dia bikinin teh, dia suruh ada pembantu juga. Akhir dia cukup sakit juga, tapi ada pembantu. Setiap orang kan disuguhin teh dan kalau ada makanan harus makan, dan itu tradisi Gurdwara. Tadi pagi saya baru kirim tweet juga. Tradisi Gurdwara itu bahwa siapapun yang datang harus diberi makanan. Jadi, ini judulnya Time Travels Within Love. Yeah, so this time is traveling within love. Jadi waktu itu, love ini lebih besar daripada time. Kita sekarang ini kan masih cinta dalam waktu kan. Waktu dari cinta kita. Tapi ini cintanya lebih besar daripada waktu. Dan ini masih ada yang banyak bertanya, cinta itu sebetulnya apa jadinya, Guruji? Tadi saya sudah ceritakan, itulah cinta. Kalau cintanya masih dalam waktu, belum cinta. Kalau waktu sudah dalam cinta, baru cinta. Waktu sudah dalam cinta, baru cinta. Cinta dalam waktu, belum cinta. Oke, I have to remember that. Waktu dalam cinta, cinta. Cinta dalam waktu, bukan cinta. Oke. Yes, I have to remember that. Setelah saya bercerita tentang tadi itu, kita mau jelaskan apa lagi? Kalau gitu boleh nggak saya kasih lihat video aja? Oke, please. Guruji.
beautiful bond between my guru and I. What a beautiful love of my guru and I. Such a beautiful bond between my guru and I. I keep rising in love with you over and over again. I keep rising in love with you over and over again. I keep rising in love with you over and over again. I keep rising in love with you over and over again. Each day my heart grows. Each day my heart flows to you, Guruji. Each day my heart grows. Each day my heart flows to you, Guruji. Each day my heart grows. Each day my heart flows to you, Guruji. Each day my heart grows. Each day my heart flows to you, Guruji. Such a beautiful bond between my guru and I. Kita ini kan sudah salah kaprah ya. Di Jawa itu kan selalu saya katakan bahwa istilah yang dipakai itu buat bangkit tresno atau bangun tresno. Bangkit tresno, I don't know. Bangkit tresno atau bangun tresno. So love is rising, you know. Love rises. Cinta itu tidak pernah jatuh cinta. Cinta itu membangkitkan kesadaran, bukan menjatuhkan kita. Nah, selama ini kita telah salah paham bahwa cinta itu kita jatuh cinta. Ya tadi ada posting dari kamu tadi. Kalau putus cinta, post dulu ya. Yes. Ya, saya bertanya kembali kalau nyambung aja belum? Benar. Nyambung aja belum sekarang. Karena Iya. kalau sudah nyambung cinta akan rising. Kita Ya. bicara terus-menerus loka samgraha, memikirkan kebaikan semua orang dan sebagainya. Itu nggak akan terjadi kalau kita tetap jatuh cinta. Kita nggak bisa memikirkan loka samgraha, tidak bisa memikirkan the welfare of all. Kita fokus pada satu orang. Yang lain tuh semuanya terlupakan. Nah, itu bukan cinta. Itu keterikatan tadi menjawab Pertanyaan ya. tentang cinta dan Itu keterikatan. bukan cinta, itu keterikatan, infatuation terhadap seseorang yang bisa membuat kita lupa loka samgraha. Welfare of all. Kita lahir di dunia ini sendirian, pulangnya juga akan sendiri. Nah, sementara kita ada di sini, kita ngapain? Hidup ini kita sudah jatuh sebetulnya, mau jatuh lagi. Capek. Bangkitlah dalam cinta. Rise in love. What is true love? Tadi sudah terjawab. Ya, segala sesuatu yang membangkitkan kesadaran kita. Di mana kita mulai memikirkan orang lain.
Di mana orang yang sudah jatuh, sudah tersesat, bukan kita gebukin. Kita coba mencari jalan bagaimana yang tersesat dibawa ke jalan yang lurus lagi. Nah, tapi yang orang tersesat ketika merasa bahwa dia tidak tersesat, gimana? If you see God in all, begitu kita mencapai kesadaran Tuhan di mana-mana, orang yang melukai saya pun, saya sampai sekarang nggak bisa menyebut mereka penjahat. Tidak bisa menyebut mereka penjahat. Just it doesn't come to me. Karena we see, kalau kita bicara we see God in everyone. Kasihan bahwa ada orang-orang yang diberikan peran sebagai penjahat. Kasihan. Karma apa ini? Begitu kita melihat orang yang melakukan kejahatan, tidak bisa memaafkan, benci, dengki. Karma apa sehingga dia mendapatkan peran seperti ini? Orang yang dengki, yang benci, they are suffering. Sepanjang hari, sepanjang malam, yang dipikirkan adalah objek yang dia benci itu. Ya, dan orang yang dibenci ya belum tentu menyadari bahwa dia dibenci. Betul. Jadi rugi sebetulnya ya. Betul, dan ini yang kita harus sadari, anak-anak kita mudah-mudahan they will grow to become the torch bearers of love. Pembawa obor cinta, pembawa obor kasih. Nah, ini kan suara istilah-istilah dalam bahasa Inggris. I love you to the moon and back. Nah, itu artinya apa? Moon is according to my philosophy, what I have understood, ya, karena sekarang sulit sekali mengatakan bagaimana, saya cuma mengatakan according to my understanding, moon principle, manas, pikiran. Kalau cuma sampai segitu ya pasti kembali lagi, reinkarnasi lagi. Pasti come back, nggak ada sesuatu, nggak usah diucapkan. Definitely come back. Jadi yang bilang I love you to the moon, udah selesai. Of course you'll come back, that's it. Terus come back ketemu siapa lagi kita nggak tahu kan. Narad Rishi mengatakan, Narad kita sebut sebagai Brahma Rishi. Dia telah mencapai kesadaran Brahman. Bukan Brahma sebagai pencipta, tapi Brahman, the supreme self, Paramatma. Paramatma, supreme self. Dia telah mencapai kesadaran itu. Dan dia mengatakan dalam Bhakti Sutranya bahwa Bhakti is a phala swarupa. Kita boleh melakukan karma apapun juga, walaupun kita tidak menghendaki sadar, nggak sadar, pasti ada resultnya, pasti ada konsekuensinya. Tetap ada. Tetap ada konsekuensinya, tapi Bhakti itu adalah konsekuensi dari kelembutan hati kita. Hati yang lembut, yang telah mencapai kesadaran Brahman, baru dia bisa menemukan Bhakti dalam hatinya. So, Bhakti is konsekuensi dari kesadaran Brahman tadi ya. Yeah. Then only you can, setelah mencapai kesadaran Brahman, then only you can have Bhakti. Bhakti. Dan begitu ada Bhakti, kemudian Loka Samgraha menjadi natural course of action. Kita tidak bisa tidak memikirkan setiap orang, tidak bisa tidak memikirkan kebaikan semua orang, semua makhluk. That is true. Nah, ini kan tadi kita bicara tentang Pagel Baba. Nah, berarti kan Pagel itu artinya gila. Yeah. Orang memandang dia bahwa dia gila karena sebut Bangke Wihari. Nah, tentang berarti banyak cerita bahwa cinta itu bisa membuat orang gila dan berani nekat. Nah, ini berani nekatnya di cintanya yang mana lu, karena beda-beda kan. Kalau bisa berani nekat. Cinta yang purely sexual love juga bisa nekat. Exactly. Cinta pikiran juga bisa nekat. Cinta apapun bisa nekat. Cuma kita maunya yang di mana sekarang ini? You know, I was writing about this long time back di salah satu buku saya yang awal ya. Saya pernah tulis di Lucknow, waktu itu saya pernah sekolah di Lucknow 5 tahun. Ada seorang yang orang gila juga ini, dikira gila ya.
yang setahu saya, seingat saya, begitu saya lihat dia pertama kali, begitu dia lewat di toko ayah saya, begitu dia lewat, semua orang akan keluar dari toko masing-masing dan mengatakan Ram. Dan begitu mengatakan Ram, Sri Ram gitu, dia akan marah. Pernah baca nggak di salah satu buku? Iya. Dia akan marah. Dan makin marah, makin Orang makin senang. makin seneng kan? Hmm. Kebut Ram. Jadi setiap hari dia lewat dan dia membuat satu adegan yang sudah usual. Pokoknya setiap kali dia lewat pasti ada orang bilang Ram dan dia akan membawa tongkatnya, dia akan mulai seolah memukul padahal nggak pukul juga. Sambil lari-lari, semua orang juga lari. It's a drama, beautiful drama. Nggak ada yang takut juga akhirnya karena dia cuma kasih tongkatnya, dia nggak pukul siapa. Dan pada suatu ketika berapa hari dia nggak datang. Dan orang-orang di toko-toko ini 1 hari atau 2 hari mereka kekhawatiran kok nggak datang orang ini. Jadi nggak ada drama hari ini kan. Dan mereka cari tahu dia tinggal di salah satu hut, dia punya cuma gubuk dekat Sungai Gomti. Ada Sungai Gomti di sana. Dan dia tinggal di sebuah gubuk di sana dan mereka mengetahui dia meninggal. Dia meninggal dan di gubuk itu satu-satunya gambar yang ada adalah gambarnya Rama. Bayangkan dengan menjadikan dirinya objek cemoohan, dia membuat orang-orang sekampung mengucapkan nama Rama. Ram. This is bhakti. Oh. This is love. This is divine love. Tapi kalau kita cuma baca Veda, kita akan memahami ritual. Good. Kita cuma baca Vedanta, Upanishad, kita akan memahami jnana, gyan. Ada orang mengatakan boleh pilih, mau pilih ini, mau pilih ini. Saya mengatakan tidak. Saya mengatakan tidak. Semuanya harus jalan bersama. Bhakti juga ada, jnana juga ada. Orang kalau sudah PhD itu, kan nggak bisa langsung PhD kan? Ya. SMA-nya juga ada, college-nya juga ada. Masternya juga ada. Semuanya harus ada, semuanya lengkap. Seorang bhakta itu seorang jnani. He is the most intelligent person. He is a servant, karma yogi. He is a raja yogi, meditative. All in one. One packet yang tidak bisa terpisah-pisahkan. Jadi kembali, apakah dengan modal cinta itu pasti akan muncul kegilaan? Bukan modal cinta, kita menyatu dengan cinta itu. Kalau modal kan mesti saya punya modal cinta, punya modal kebencian. Ya. Jadi kalau menjadi cinta itu sendiri. So, Isha Nath, one of the great yogi. One of the great yogi dari Nath tradition. Dia kalau lewat kemana-mana, orang mencemoohi dia. Dan para pengikutnya mereka mengatakan, kamu oke dicemoohi, kamu dicaci maki, setidaknya kamu jangan balik memberikan senyuman kepada mereka. Oke, kamu nggak mau balas nggak apa-apa, tapi kita keberatan, kita pengikut kamu, lewat dong. Dia bilang, mereka memberikan sesuatu kepada saya. Dan di kantong saya yang ada cuma cinta, cuma senyuman. Ya, saya berikan kembali senyuman, berikan cinta. Nggak kebayang ya. Dimaki-maki terus udah gitu. There's a beautiful movie of Raj Kapoor, Dia memperlihatkan film Satyam Shivam Sundaram. Awal dari Satyam Shivam Sundaram. Awal dari film itu dibuka dengan adegan. Ada satu batu. Dan ada orang kena batu itu, dia lempar batu itu, ditendang batu itu ya. Ada yang membiarkan batu itu di situ. Kemudian ada seorang datang, dia melihat batu itu, dan dia memungutnya, dan dia memahatnya menjadi lingga. Kemudian ditaruh di bawah pohon, dan semua orang memuja lingga itu. So Guruji is not important. Saya bahkan tidak pernah menyebut diri saya Guruji. Ada yang menganggap saya penjahat, juga saya keberatan. Ada yang bilang saya guru, ada yang panggil saya bos. Kamu panggil saya Thakur, depan umum kamu panggil saya Guruji.
Di belakang panggilnya Thakur, ada yang manggil saya lain juga. Banyak panggilan saya, so I don't care. Saya tidak pernah memberikan diksha, saya tidak pernah memberikan inisiasi. Dipanggil apapun juga boleh. Nah, Guruji is not important. Yang important adalah matamu. Cai, matamu. Membuat batu itu menjadi tetap batu, atau dibuatkan lingga, dibuatkan arca, ditaruh di atas altar. It depends on you. It does not depend on Guruji or some object, no. Jadi itu juga cintanya juga tergantung definisikan saya sendiri. Dan kalau ditanya yardstick-nya apa? Membangkitkan kesadaran saya enggak? Ya. Membuat saya peduli terhadap komunitas enggak? Membuat saya peduli terhadap khayalat yang lebih ramai enggak? Atau membuat saya fokus pada satu orang saja? Kalau satu orang saja itu emosi, infatuation. Kalau dia membuat saya lebih sadar, lebih berwawasan lebih luas, then it is prema. Nah ini berarti ada juga yang bertanya apakah cinta sama dengan bakti kalau gitu. Nah kalau C-nya C gede. Bhakti is the culmination of cinta. Prem, ketika prem menjadi diungkapkan, ungkapannya adalah bakti. Cinta yang membangkitkan itu, ketika dia mau diekspresikan, ekspresinya adalah sebagai bakti. Dan bakti bukan terhadap arca. Bakti terhadap melihat arca itu, melihat Brahman di semua. Prem diekspresikan bentuknya berarti bakti. Bakti. Oke, jadi bedain aja gitu ya. Bedain situ aja. Bedain aja, cinta selalu yang membangkitkan, kita akhirnya memikirkan loka sangraha dan segalanya. Tetapi jika hanya fokusnya sama satu orang aja, you are mine, itu keterikatan. Sama, lagu yang sama. Tadi ada yang kirim satu klip, saya tidak akan sebut namanya. Menjo daro dawa tinjo didara. Mau dibawa kemana? Kalau menjatuhkan, useless. Kalau membangkitkan, useful. Aduh. Nah, bagaimana ekagrata bisa menjadi loka sangraha? Apakah ekagrata adalah loka sangraha? Ini ada pertanyaan. Yes, both are same. Ekagrata adalah ekagrata pada apa? Fokus. Ekagrata berarti fokus, one pointedness. Ya. Kalau dalam bahasa Yunani monoideisme. Monodeisme. That is ekagrata. Ya, one pointedness pada siapa? Pada Brahman. Pada yang maha kuasa itu mau disebut dengan sebutan apapun terserah. Ya, pada dia yang maha itu, that, tat. Kemudian melihat dia itu dalam diri semua makhluk, itu adalah loka samgraha. Melihat dia dari dalam semua makhluk itulah loka sangraha. Jadi pertama-tama kita harus one pointed dulu. Melihat dia dulu. Jangan bocor di tengah jalan. Ya. Seperti diberikan contoh seorang wanita pergi ke danau mau ambil air minum. Nah, dia harus memperhatikan dulu bahwa wadahnya ini, what you call that port ya. Portnya ini, gentongnya ini tidak bocor. Baru dia bisa isi air kan? Betul. Seluruh kesadaran dia waktu dia mengisi air dalam gentong itu, dia bawa di atas kepalanya, seluruh kesadaran dia supaya gentong ini tidak bocor dan airnya selamat. Setelah, ini ekagrata. Ya. Setelah sampai di rumah, dia turunkan gentong itu, air itu dia bagikan kepada semua orang. Itu loka samgraha. Yes. That's a good analogy. See, you make me rise in love. I keep rising in love with you over and over again. Okay. It's already 9:15 now. Udah jam 9:15. Kok bisa? Yeah. Kita aja teman-teman. Apa kita simak apa yang dikatakan oleh Message of Love. Cinta adalah pisau yang dapat memotong dan mencincang egomu.
Bila kau ingin mempertahankan egomu, maka janganlah berurusan dengan cinta. See? She gave you the Tetap- message. Jadi jangan urusan sama cinta ya kalau nggak mau dicincang. Ya, kalau masih ingin Egonya dicincang. iya, maksudnya kalau nggak mau egonya dicincang, jangan Ya, berurusan dengan betul, cinta. betul. Tapi kalau udah capek sama si om ego, ya biar dicincang aja sama cinta. Aduh.